Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Zara Fadilah dari kelas 11 PS2. Saya akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Yang pertama, pengertian ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja. Kedua, pengertian kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja di masyarakat. Yang ketiga, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masyarakat. Dan yang keempat, pengertian angkatan kerja adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam suatu pekerjaan. Dan jika dilihat dari kemampuan dan kualitas pekerja, maka tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlampir. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlampir. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian suatu bidang tertentu, seperti dokter dan pengacara. Yang kedua, tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga. Merinci masalah ketenaga kerjaan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika. Indonesia dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa. Tentu saja hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Masalah akan timbul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Berikut beberapa masalah tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang besar. 2. Kualitas tenaga kerja relatif rendah. 3. Persebaran tenaga kerja tidak merata. 4. Kesempatan kerja masih terbatas. 5. Meningkatnya pengangguran. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, mengombinasikan teknologi dan jumlah tenaga kerja sehingga kualitas dari tenaga kerja maksimal. Yang kedua, melakukan pelatihan kepada tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan gaji yang sepadan. Yang keempat, memperlakukan tenaga kerja sesuai kode etik yang berlaku. Mengidentifikasi sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Upah adalah hak yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dia lakukan. Jenis-jenis sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, yaitu pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, perhitungan upah ini juga tidak menyulitkan. Kedua, sistem upah menurut kesatuan hasil. Pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jumlah upah yang diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan.